Halo, selamat pagi. Ketemu lagi ya. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai septic tank ya, septic tank. Kawan-kawan, mungkin saya ingatkan kembali bahwa eh, septic tanknya ini harus kedap air ya, kedap air. Usahakan kalau bisa di plester luar dalam. Nah, ini ada contoh foto. Cuma memang kita agak susah nyari yang betul-betul ideal ya, karena kalau udah di lapangan ini adalah faktor pertimbangan ekonomis ya, mungkin karena biayanya gitu, sehingga kalau ini udah memang dibagi dua, nah ini tidak diplester mungkin ya. Nah, memang sulit kita kalau di lapangan itu untuk nyari yang betul-betul ideal gitu loh, yang betul-betul memenuhi syarat ya. Ini karena menyesuaikan dengan budget. Nah ini juga dibagi dua, mungkin tidak sama ya, dan tidak pakai penerima. Nah, sebenarnya apa kemarin ya, ruang penerima kemarin ini saya bilang ini ada bisa diatasi dengan cara begini. Nah, jadi dikasih ini outletnya kan. Nah, di sini dikasih T ya, bisa dikasih T. Sebaliknya sini juga bisa kasih T. Tapi tetap aja kalau ini T tetap akan istilahnya dia akan lebih bagus yang seperti ini ada bak penerimanya ya. Karena dia yang bergejolak airnya akan di sini akan turun pelan-pelan. Tapi kalau seperti ini tetap biasanya di sini tetap akan bergejolak. Satu, yang kedua dengan sistem yang seperti ini juga apa namanya, alirannya kurang bisa dijamin lah istilahnya. Akan lebih bagus kalau yang di bawah ini memang berpintu agak besar sini lubangnya. Jadi memang betul-betul kalaupun ini misalnya terpaksa agak penuh, dia bisa menggeser ke sini ya, yang padatnya gitu. Jadi nanti yang cair naik keluar. Nah, intinya itu ya kawan-kawan ya, ini bahwa semua betul-betul harus terkondisi ya, harus terkondisi dengan apa namanya, kedap air ya. Kalau saya yang buat ini juga di plester ya, luar dalam di plester nih dengan plesteran yang kedap air ya. Oke, kita lanjutkan. Selain apa namanya, proses ini ya, kalau saya tetap anjurkan yang ini, ada bak penerimanya seperti ini. Jadi kalau ini ada air masuk, kotoran masuk, yang bergejolak tuh di sini aja, yang bergejolak kuat, susu di sini dia pelan turun gitu. Jadi ini proses pencairannya tidak terganggu. Nah, kalau sudah septic tanknya dengan sedemikian rupa bagus ya, nah yang perlu kita ingat lagi adalah resapan. Karena septic tank ini fungsinya adalah mencairkan zat padat ya, kotoran yang padat dicairkan di sini. Nah, dia penuh. Nah, sehingga kalau cair itu kan akan mudah dialirkan ya, dengan peresapan ya. Nah, ini. Jadi kawan-kawan ada banyak di lapangan itu ada yang salah paham gitu ya. Kalau ditanya ke saya berapa jarak septic tank dengan sumur gitu, atau sumur bor ya, sumur sumur lah, air yang diambil dari tanah gitu, sumur. Kalau saya bilang 1 meter 2 meter nggak ada masalah gitu loh ya, dengan catatan ya septic tank butuh kedap air ya, jadi tidak ada rembasan. Nah, yang harus jauh itu adalah resapannya ini, resapan ini ya. Kalau untuk tanah-tanah mineral ini disyaratkan minimal 11 meter ya. Makanya dalam perumahan itu selalu septic tank itu dibuat di depan, sumur ditaruh di belakang ya, dengan pekarangan yang sempit. Diharapkan antara sumur sama peresapan ya, bukan septic tank ya pengertiannya ya. Sumur dengan peresapan itu jaraknya minimal 11 meter itu untuk tanah mineral. Nah, kalau tanahnya tanah gambut itu harus lebih dari itu. Kenapa? Karena gambut itu poritasnya tinggi ya. Kalau gambut saya sarankan di atas 15 meter ya jaraknya. Sehingga nanti bakteri-bakteri kulit itu tidak sampai ke sumur gitu. Nah, itu. Nah, ini. Jadi perlu diingat kemarin kan, kita kalau di 6 orang tuh mau 180 liter ya per hari ya. Nah, peresapannya harus mampu meresap sejumlah itu. Kalau nggak penuh juga nih, artinya penuhnya penuh air ya, penuhnya penuh air. Nah, cara lain lagi ada gini ya. Eh ini ini resapan ini medianya kalau saya sih sirtu aja ya, pasir dan kerikil ya digabung. Nanti di atas ini dikasih hijau sedikit baru ditimbun tanah ya. Nah, kalau untuk septic tank ini ya, saya buat ukuran cukup 80 cm kali 2 meter aja peresapannya ya. Nah, caranya gini nih.
Ini pipa dari septic tank dialirin ke sini. Nah, ini dikasih pipa panjang ini. Nah, pipa ini dilubang-lubangi ya. Dilubang-lubangi sekitar besaran 1 cm, 1,5 cm dengan jarak yang rapat. Kasih lubang gitu terus. Nah, ini kasih T, nah sini. Nah, posisinya ya tadi itu, ini harus lebih rendah sedikit dari apa nih? Dari ini ya kan. Nah, ini ya agak turun sedikit aja. Terus setelah itu ya, untuk menjaga di musim hujan ya, biasanya kalau musim hujan kan apa namanya air atau permukaan air tanahnya naik gitu, sehingga peresapan kita kurang efektif ya. Peresapan kurang efektif. Nah, caranya bagaimana? Kita buat pipa hidrologis ini, kita salurkan, kita buang ke saluran ya. Kita buang ke saluran. Ini kalau kita lihat ini ya, nah, pipanya begini. Nah, kita rendahkan sedikit dari pipa yang ini. Nah, bukan disambung ya, nanti di tempat lain, sehingga harapannya apa? Air yang masuk ke dalam pipa ini sudah melalui saringan, sudah melalui pasir sama pak kerikil ini, sehingga apa namanya, airnya sudah kurang, udah tidak berbau. Akan lebih bagus kalau di dalam pipa ini pun ya diisi dengan arang tempurung kelapa sama sirtu juga, pasir batu sebagian. Nah, ini kalau kita lihat dari atasnya, nah kan pipanya gini ya kan. Nah, ini kita lubang-lubangi ya kan. Yang ini tidak, ini lubang-lubangi. Nah, di sini di sepanjang ini mungkin sekitar berapa 30 cm kita kasih arang tempurung kelapa. Nah, yang sini kita kasih sirtu ya. Nah, jadi air yang keluar sini sudah tidak ada aroma bau lagi, udah bersih airnya ya. Kategorinya ya kategori air limbah tapi bersih gitu. Tidak mengeluarkan aroma bau karena sudah tersaring dari ini dan tersaring di sepanjang ini. Nah, itu caranya. Sehingga waktu musim hujan kalau peresapan kita kurang berfungsi, nah ini sehingga bisa dibuang ke saluran ini. Dan karena musim hujan ini kan saluran pasti akan tersiram dengan air hujan kan. Nah, itu dia. Jadi harapannya bau, itu caranya. Nah, oke, teman-teman mungkin perlu saya sampaikan kaitan dengan cara penggunaan. Nah, ini yang harus dipahami juga. Nah, ada sebagian berpendapat ya, septic tank baru nih, kata septic tank baru, dia langsung digunakan gitu artinya. Nah, itu tidak disarankan. Kenapa? Kalau dalam kondisi septic tank kosong, ya kan, terus langsung diisi gunakan, kan jumlah airnya sedikit. Nah, dia bisa tidak terjadi proses pencairan. Makanya septic tank kosong itu cara awal penggunaannya adalah diisi air ya, diisi air minimal sepertiga. Nah, kalau ini 75 cm kedalaman airnya ya kan, paling tidak kita isi di 30 cm lah ya, 30 cm 25 cm kita isi air ya. Sehingga nanti kalau ada kotoran yang masuk dengan jumlah air yang sedikit, penyiraman di sini sudah ditampung air. Nah, karena ada air, makanya dia proses akan mencair ya, kotoran mempar itu akan mencair. Nah, gitu terusnya. Nah, nanti lama-lama, nah makanya dalam awal-awal mungkin peresapan kita belum begitu berfungsi karena nunggu penuh dulu airnya, baru nanti akan dilimpahkan ke peresapan. Nah, terus pertanyaan yang timbul lagi, wah gimana kalau di daerah yang permukaan airnya tinggi seperti di daerah-daerah gambut gitu ya, rawa-rawa gitu. Nah, otomatis dengan demikian ya peresapannya harus lebih tinggi. Nah, terus septic tanknya juga harus lebih tinggi. Nah, biasanya kalau daerah itu kan rumahnya panggung juga, berarti kamar mandinya atau klosetnya kan posisinya tinggi ya, terpaksa harus ditinggikan ya, ada ditimbun tanah. Tetap prinsipnya septic tank ini harus kondisi ditimbun ya, tidak boleh kena apa namanya sinar matahari langsung, karena kaitan dengan suhu cairan apa namanya suhu supaya mikrobanya nyaman ya, dia mau bekerja terus untuk mencairkan kotoran. Oke teman-teman ya, mungkin dari septic tank ini kita sudah selesai ya bahasannya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanya, mudah-mudahan nanti saya ada waktu untuk menjawabnya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kaitan dengan bangunan juga boleh, silahkan nanti kalau sempat saya jawab. Dan ini septic tank ini kebetulan dari 2000 berapa ya, 2004 saya sudah buat di kediaman kami sendiri, dan sampai sekarang ini nggak penuh nih ya, nggak penuh dengan ukuran segini aja, padahal kami rame itu, ada sampai 10-an orang, 12 orang di rumah. Dengan kondisi seperti ini saya buat betul-betul seperti ini, saya awasi betul langsung ya kan. Sampai saat ini sudah berapa tahun itu, dari 2004 ya, udah
berapa belasan tahun ya. Nah, ini udah nggak ada penuh, nggak ada tanda-tanda penuh dengan ukuran segini aja. Nah, jadi ini sudah kita praktekkan. Kadang-kadang saya membuat video ini pengen yang memang sudah saya lakukan ya, saya lakukan. Cuma kadang-kadang kita kesulitannya karena udah lama saya tidak videokan waktu itu, sehingga saya tidak punya dokumentasi untuk itu gitu ya. Nah ini, jadi kalau kita nengok dari kerjaan-kerjaan orang di lapangan memang banyak yang kalau menurut saya ya kurang sempurna, padahal kurang sedikit aja kayak seperti ini kan. Ini saya nggak tahu ini. Bahkan ada kawan-kawan yang sebagian ini difungsikan sebagai peresapan. Nah, yang kayak gini-gini nih ini settingnya ini persapaan. Nah, ini memang kayak gitu biasanya akan dalam jangka 10 tahun sudah penuh melimpah. Nah, supaya tidak penuh ya dengan metode tadi ya. Dan bisa dibantu ya, bisa dibantu dengan ditambah dengan apa namanya kemarin ya, biofog ya. Jadi apa namanya bakteri pengurai ya. Nah, nanti ada biofil ya, bio ya, pakai ada dijual sebenarnya itu ya, bakteri pengurai kotoran itu. Nah, cuma tadi harus diingat penggunaannya tidak boleh air deterjen itu masuk ke dalam kloset ya, karena air deterjen itu akan membunuh bakteri dan membunuh apa namanya istilahnya situ ya, BFSS itu apa ya namanya, yang kayak ulat-ulat itu yang mencairkan kotoran itu. Nah, dia akan terbunuh kalau ada cairan deterjen. Oke, cukup sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.